kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama mengenai pengertiannya yang akan disampaikan oleh Alifia Nabila. Padanya disiapkan. Baik, media pembelajaran adalah merupakan sarana fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu dengan menyangkut pesan atau informasi mengenai materi yang akan ditampilkan. Nah, pengertian media pembelajaran visual sendiri adalah merupakan media yang memiliki beberapa unsur, yaitu berupa garis, bentuk, warna, tekstur dalam penyajiannya. Media visual dapat ditampilkan dalam bentuk yang berupa visual atau yang dapat kita lihat, yang menampilkan gambar. Di dalam visual akan menampilkan bisa menampilkan gambar, simbol, atau hal-hal lain yang dapat kita lihat. Jadi media pembelajaran visual ini dapat mudah kita temukan dalam pembelajaran, yaitu berupa buku. Jadi buku itu merupakan salah satu bentuk media pembelajaran visual di mana kita dapat melihat langsung apa yang kita mau pelajari. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah jenis media pembelajaran berbasis visual yang akan disampaikan oleh Hana Hanifah Hirata. Baik, terima kasih Puli. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama itu media visual digital, seperti gambar atau foto. Gambar atau foto ini biasanya ditampilkan secara bentuk imajinasi sehingga kita memudahkan untuk menerima lewat gambar tanpa harus membaca tulisan. Tapi juga ada gambar yang bentuk imajinasi dan tulisan. Nah, terus ada peta konsep atau mind mapping, yaitu berbentuk garis-garis, terus disusun secara kotak-kotak atau juga pohon-pohon yang dibuat diagram. Nah, di peta konsep ini bisa dibuat dengan memilih topik atau materi pokok dari pembahasan yang mau dibahas. Nah, terus ada juga poster digital. Kita sering ya menggunakan poster digital, entah itu di Canva, terus Adobe Premiere, terus masih banyak lain yang bisa kita gunakan buat poster ini. Nah, contohnya kita bisa menggunakan poster ini dalam penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan puisi. Terus juga tadi maaf ketinggalan, kalau peta konsep kita bisa gunakan dengan pembelajaran biografi. Kalau gambar itu kita bisa gunakan untuk teks prosedur. Nah, terus selain itu apa lagi? Nah, kita bisa gunakan infografis, terus poster, sama grafis. Jadi bedanya infografis sama grafis itu apa? Kalau infografis itu bedanya itu dari bentuk. Kalau infografis kan memanjang. Nah, kalau grafis itu melebar. Nah, kalau poster itu juga melebar. Bedanya poster sama grafis terlihat dari ukuran. Kalau ukuran poster itu 35 kali 40 cm. Kalau grafis itu lebih kecil daripada poster gitu. Nah, terus gimana sih kita buat poster itu yang menarik? Yang tentunya kita harus mengetahui 3 unsur ini. Yang pertama itu attract, interact, dan message. Nah, attract itu apa sih? Attract itu adalah hal yang menarik, hal yang kita ingin tonjolkan dari poster tersebut. Nah, terus interact-nya apa? Interact-nya berupa warna, terus bentuk, pemilihan font. Nah, kayak gitu namanya interact. Nah, kalau yang message yaitu penulisan.
penulisan yang ingin disampaikan. Poin-poinnya harus tersampaikan dengan jelas dan rinci. Nah, terus selanjutnya media non-digital visual. Nah, kalau media non-digital visual ini sebelum ada teknologi, contohnya kertas. Nah, kertas manila atau kertas karton yang nanti kita gunakan untuk buat grafis. Nah, terus ada koran yaitu bentuknya gambar dan ya tulisan lah ya. Terus yang terakhir yaitu majalah bobo, yaitu kita bisa gunakan untuk belajar cerita rakyat. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran berbasis visual yang akan disampaikan oleh Aida Dia. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat dari pembelajaran berbasis visual. Menurut Pak Pahan dan Fitriani, ini mohon maaf seharusnya ini jurnal bukan buku. Ini judulnya analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona COVID-19. Mereka mengatakan bahwa manfaat dari pembelajaran berbasis visual ini ada 4. Yang pertama, untuk memperjelas pesan atau pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi dengan bantuan media pembelajaran visual ini, siswa bisa lebih mudah untuk memahami dan guru pun bisa lebih jelas untuk menyampaikan materinya. Lalu yang kedua ada membangkitkan keinginan belajar siswa. Jadi dengan adanya media pembelajaran berbasis visual ini, siswa lebih memiliki keinginan untuk belajar, motivasinya pun meningkat gitu. Atensinya jadi lebih terfokus pada pembelajaran. Ambil contoh saja, misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru ingin siswanya membuat argumen dari sebuah film. Kan kalau film, namanya film, berarti gurunya harus menyiapkan semacam video dengan bantuan laptop, proyektor. Itu kan termasuk juga ke dalam media pembelajaran berbasis visual. Selanjutnya ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ini juga masih berkaitan dengan yang tadi. Dengan bantuan media pembelajaran berbasis visual, guru jadi lebih mudah untuk menyampaikan sebuah materi tanpa terjadi keterbatasan antara ruang, waktu, dan daya indera. Yang terakhir, memberikan rangsangan yang sama dengan menimbulkan persepsi yang sama. Hal ini sempat disinggung oleh Ibu Dinda terkait bagaimana persepsi siswa dalam kelas ketika memahami materi. Akhirnya media pembelajaran visual atau maksudnya tanpa bantuan media pembelajaran, dengan media pembelajaran berbasis visual ini bisa lebih membantu juga. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran yang di bawah ini intinya sama dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hanya diksi-diksinya saja yang berbeda. Yang pertama yaitu memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang kedua, menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Dan yang ketiga, menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Dan yang terakhir, menarik perhatian. Nah, ini sama saja poin-poinnya, hanya kata-katanya saja yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Anda atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis visual yang akan disampaikan oleh Kakak. Oke, sebelumnya moderator terima kasih banyak atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada pemaparan materi mengenai kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama itu kelebihan media visual. Media visual yang pertama itu membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan visual. Lalu yang kedua, media visual memperlancar proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima materi pelajaran. Lalu yang ketiga, media visual membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang keempat yaitu media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kelima yaitu media visual memungkinkan adanya hubungan antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang keenam, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru bagi siswa. Dan yang terakhir, bisa menaikkan daya tarik
dan perhatian peserta didik. Lalu kekurangan penggunaan media visual. Yang pertama yaitu memerlukan ketersediaan alat serta keterampilan. Lalu yang kedua, visual yang terbatas. Media ini hanya bisa memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi info. Lalu yang ketiga, memerlukan daya kreativitas yang tinggi. Yang keempat yaitu media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis. Yang kelima yaitu media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak terlebih dahulu. Lalu yang terakhir kekurangannya yaitu media visual memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Mungkin itu saja dari aku, selanjutnya aku kembalikan segala kekerasan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah cara memilih media pembelajaran berbasis visual yang akan disampaikan oleh Pak Isam. Terima kasih moderator. Sebelumnya, selanjutnya ini materi pembelajaran cara memilih media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama itu pahami karakteristik media yang dipilih sehingga dapat diketahui kesesuaian media tersebut dengan informasi yang akan disampaikan. Jadi sebelum kita menentukan media pembelajaran yang akan digunakan, sebelumnya kita harus tahu kekurangan dan kelebihannya terlebih dahulu, sehingga kita bisa nantinya bisa menggunakan media ini dengan bijak dan efektif. Kemudian yang kedua ada pahami kesesuaian media yang dipilih dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sebelum menentukan media pembelajaran, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan dari kita membuat media pembelajaran ini. Misalkan kita mau biar siswanya ini paham sama teks prosedur, berarti kita harus menyesuaikan medianya seperti apa nantinya sesuai kreativitas gurunya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan kecocokan media yang dipilih dengan metode pembelajaran yang digunakan. Misalkan kalau kecocokan itu seperti yang sekarang sedang dilakukan, media pembelajaran berbasis proyektor ini sesuai dengan metode pembelajaran diskusi, itu menurut saya cocok. Kemudian yang keempat, perhatikan jumlah, usia, dan tingkat pendidikan siswa dalam memilih media pembelajaran. Biasanya kalau media pembelajaran itu kita harus lihat dulu jumlah siswanya itu seberapa banyak dan seberapa dikit, karena biasanya semakin banyak siswanya maka fokusnya itu akan semakin buyar. Maka kita harus tahu dulu nih jumlah siswanya ada berapa, dan biasanya kalau siswanya dikit maka fokusnya akan bertambah biasanya. Kalau semisal siswanya banyak itu ya kita bisa menggunakan proyektor yang lebar, jadi siswanya nanti bisa melihatnya lebih fokus. Kemudian yang kelima, sesuaikan kecocokan media yang dipilih dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media tersebut digunakan. Kita harus tahu situasi dan kondisi lingkungannya seperti apa. Jika misalkan kita ditempatkan untuk mengajar di pelosok-pelosok ya biasanya. Nah, biasanya itu fasilitasnya kurang memadai. Jadi kita harus tahu situasi sama kondisi lingkungan tersebut. Kemudian yang keenam ada pilih media pembelajaran berbasis visual yang sesuai dengan kreativitas guru serta tidak memberatkan guru dan siswa. Sebelum kita menentukan media pembelajaran, kita harus sekreatif mungkin ya, guru bisa membuat media pembelajaran dan siswa kalau bisa harus saling terlibat gitu antara guru dan siswa. Siswanya paham nggak yang dibuat media pembelajaran ini, yang dibuat sama guru itu paham nggak siswanya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum menentukan media pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada guru.
Baik, terima kasih Pak Isafufa atas penyampaian materi dan penjelasannya. Selanjutnya adalah contoh media pembelajaran berbasis visual yang akan disampaikan oleh Ms. Rina Najla. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu contoh Selanjutnya itu contoh media pembelajaran berbasis visual. Jadi benar tadi. Kan? Bukan, yang tadi benar kok. Ini kan? Jenis media pembelajaran visual ini dalam pembelajaran ada 3, yaitu media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual mencetak. Media visual verbal yaitu media yang memuat pesan verbal, yaitu pesan linguistik berbentuk tulisan. Yang kedua yaitu media visual non-verbal grafis. Media ini memuat pesan non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis seperti gambar, sketsa, lukisan, dan foto, grafik, diagram, bagan, dan peta. Yang terakhir yaitu media visual non-verbal. Media ini memiliki 3 dimensi berupa model seperti miniatur, mock-up, sketchman, dan diorama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ms. Rina Najla. Selanjutnya adalah contoh media pembelajaran berbasis visual dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kan telah dijelaskan mengenai media berbasis visual dalam mata pelajaran secara umum. Tadi juga udah sedikit disinggung sama Hana mengenai media berbasis visual dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini akan sedikit diulas kembali. Nah, contoh media pembelajaran berbasis visual dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah yang pertama gambar ilustrasi untuk materi cerpen, dongeng, dan cerita rakyat. Gambar ilustrasi ini contohnya adalah bisa kita lihat di komik-komik, contohnya seperti itu. Jadi ada gambar-gambar yang dapat menerangkan adegan dari asli dongeng tersebut atau cerita rakyat tersebut. Jadi dengan ilustrasi seperti itu, nantinya siswa kita akan lebih memahami apa yang disampaikan dulunya dari materi cerpen, dongeng, ataupun cerita rakyat. Selanjutnya adalah diagram pohon untuk materi teks geografi. Ini sudah disampaikan Hana. Selanjutnya poster digital untuk materi teks prosedur. Tadi juga sudah ditampilkan. Jadi di sini teks prosedur kan materinya adalah tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya adalah membuat suatu makanan atau minuman. Nah, dengan poster digital yang pastinya terdapat gambar-gambar atau visualisasi dari suatu reka adegan dari bagaimana sih cara membuat makanan tersebut, nanti pastinya murid-murid kita bakal lebih mengerti bagaimana cara membuat atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Selanjutnya adalah peta konsep untuk materi biografi tokoh. Sudah? Sudah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap mengangkat tangannya dan sampaikan pertanyaan. Angkat tangan dulu boleh, Dinda. Tanpa salah, saya dari Jawa dengan akhir tahun 2005. Iya. Apakah dengan media pembelajaran visual ini dapat menjamin peningkatan hasil pembelajaran siswa? Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa? Enggak. Baik, terima kasih moderator, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amelia Justin dengan akhir 0324. Pada slide PPT 10 ada pembahasan mengenai kekurangan media visual. Pada poin ketiga itu memerlukan daya kreativitas yang tinggi. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana cara meningkatkan kreativitas itu yang kreativitas guru tersebut. Terlebih dalam media visual itu kan sebagai seorang guru harus mempunyai kreativitas yang mumpuni untuk mengajar. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup dipahami. Selanjutnya, boleh Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah media pembelajaran visual merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Lalu, apakah media pembelajaran visual ini dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang diajar? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya Nadia. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya
Bagaimana pengaruh penggunaan media visual dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terhadap pemahaman siswa? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, boleh? Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Andrea Basis dengan Alif 024 dari nomor 1 ini bertanya, ada apa kendala dalam melakukan media pembelajaran berbasis visual pada peserta didik? Kalau ada, boleh sebutkan kendalanya dan juga solusi dari kendala tersebut. Baik, sama-sama. Selanjutnya, Aurel. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Alena Indra dari Akhir 036. Saya ingin bertanya menurut pemateri jenis media pembelajaran berbasis virtual seperti apa yang akan kalian gunakan saat kalian mengajar nanti, dan mengapa memilih media tersebut? Apa yang membuat pemateri memilih media tersebut untuk pembelajaran? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Sekar. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Sekar Putri dengan aliran PIN 08. Saya ingin bertanya mengapa media pembelajaran visual dianggap menarik untuk digunakan dalam pembelajaran, dan bagaimana guru dapat memastikan bahwa media pembelajaran visual yang dididik sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Baik, terima kasih kepada Sekar. Selanjutnya adalah kami akan mendiskusikan terlebih dahulu atas 7 pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Anugerah Dinda Juliawan yang akan dijawab oleh Pak Isapino. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anugerah Dinda. Di mana pertanyaannya, apakah dengan media pembelajaran dapat menjamin meningkatkan hasil belajar siswa? Menurut saya, media pembelajaran tidak dapat menjamin peningkatan hasil belajar siswa secara otomatis. Tapi media pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena keberhasilan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa tergantung pada berbagai faktor, termasuk bagaimana media tersebut digunakan dan bagaimana siswa meresponnya. Ada beberapa faktor, sebenarnya ini banyak faktornya, cuma yang bersangkut itu ada 3. Yang pertama itu ada keterlibatan siswa. Penggunaan media pembelajaran hanya akan berhasil jika siswa benar-benar terlibat. Guru harus memastikan siswa terlibat dan berinteraksi dengan media tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan yang tepat. Guru harus tahu bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan baik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Guru perlu secara teratur mengevaluasi efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Bagaimana Dinda untuk jawabannya? Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Dimana pertanyaannya, bagaimana pengaruh penggunaan media visual dalam pembelajaran pada pemahaman siswa? Yang saya tahu itu ada 7. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Karena siswa biasanya lebih ingat tuh pembelajaran yang kreatif dari gurunya. Karena kalau guru menjelaskan biasanya siswa merasa bosan. Dia akan lebih ingat kayak media yang berbasis kayak permainan, games, atau kuis. Biasanya kayak gitu. Terus yang kedua, menunjukkan minat belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam belajar. Yang keempat, mempermudah pendidik pada proses belajar mengajar dan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Yang kelima, meningkatkan tingkat pemahaman siswa. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketujuh, membuat kesan nyata bagi peserta didik pada saat mempelajari materi. Bagaimana Nadia untuk jawabannya? Terima kasih, Aris. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Sekar yang akan dijawab oleh Adia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar. Pertanyaannya adalah mengapa media pembelajaran berbasis visual dianggap menarik untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, dan bagaimana guru dapat memastikan kesesuaian antara media visual yang dipilih dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama, mengapa media pembelajaran berbasis visual ini menarik untuk digunakan? Hal ini dapat kita lihat sendiri saja dalam pembelajaran sehari-hari, di mana ketika dosen kita menggunakan media pembelajaran berbasis visual kan jadi lebih menarik ya. Contohnya saja, misalkan ada pelajaran yang membosankan, terus guru berpikir bagaimana caranya agar pembelajaran tersebut tidak membosankan. Nah, media pembelajaran berbasis visual ini dapat dijadikan perantara dalam proses menarik perhatian siswa tersebut agar proses belajar mengajar di kelas jadi lebih menarik. Itu salah satu contoh dari mengapa pembelajaran berbasis visual menarik. Lalu bagaimana cara menyesuaikan antara materi dengan media yang digunakan? Bu Nur Syamsyah pernah bilang kan ya, kalau mau menjadi pendidik harus pintar. Nah, jadi itu sudah menjadi tugas guru. Jadi bagaimana caranya ya disesuaikan saja dengan pelajarannya. Kira-kira pelajaran ini cocoknya dengan media pembelajaran visual apa gitu. Yang ini dengan apa? Nah, ini juga tidak hanya disesuaikan dengan materinya, tapi juga dengan kondisi dan lingkungan dari pembelajarannya itu. Misalkan kalau gurunya orang modern, tetapi dia mengajar di pelosok gitu kan, jadi tetap harus mengikuti lingkungan belajarnya dari siswa-siswanya. Saja yang dapat saya jawab. Bagaimana Sekar? Saya kembali ke sini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan Aurel yang akan dijawab oleh Hana Hanifah Dira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel yang inti pertanyaannya, jenis media pembelajaran berbasis visual seperti apa yang akan pemateri gunakan ketika mengajar nanti, dan mengapa memilih media tersebut? Apa yang membuat pemateri yakin memilih media tersebut untuk pembelajaran? Nah, saya memilih peta konsep atau mindmapping karena dengan peta konsep ini kita mendapatkan informasi secara efektif dan kreatif melalui bentuk, pola, dan informasi yang disampaikan secara poin-poinnya secara berurutan dan sistematis juga, tapi tanpa banyak tulisannya. Jadi kita juga mampu yang membuat tulisan banyak gitu kan. Nah, sejalan dengan hal itu ada seorang psikologi lingkuistik dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mindmapping ini baik untuk kita gunakan dalam pembelajaran karena mengasah otak kiri dan otak kanan kita. Dimana kalau otak kiri itu berbentuk logika, sedangkan otak kanan itu berbentuk imajinasi, terus warna, visual, dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan Anjal yang akan dijawab oleh Mila. Jadi pertanyaan Anjal itu pokoknya kendala pembelajaran media berbasis visual dan solusinya juga. Sebenarnya tadi yang dijelasin teman-teman juga udah merembet ke kendala juga. Terus juga tadi yang dijelasin grafis dalam bentuk kekurangan itu sebenarnya juga termasuk kendala. Terus di sini saya ingin ngasih tahu beberapa lagi. Yang pertama yaitu perhatian dan fokus anak.
biasanya kalau visual itu kan melihat gambar ya, anak itu biasanya nggak terlalu berfokus hanya itu loh. Jadi kadang anak itu punya daya pikir yang berbeda gitu. Jadi untuk menangkap daya tarik anak itu lumayan sulit. Nah, di situ kita sebagai guru bisa memberikan solusi, yaitu media visualnya itu yang berbeda-beda dan beragam gitu. Jadi dari dalam satu pembelajaran itu tak hanya satu visual aja yang digambar, tapi beberapa visual yang coba ditampilkan yang dapat menarik minat anak. Terus yang kedua itu keterbatasan mengakses visual, karena di sini ada beberapa hanya peserta didik, tapi dosennya sendiri pun mungkin masih bingung ya gimana cara bikin media visual yang menarik, karakter visual yang menarik, karena nggak setiap dosen mengikuti perkembangan. Nah itu juga sebenarnya salah satu PR sih, gimana kita bisa melihat visual mana nih yang lagi booming untuk ditampilkan ke anak. Nah di situ solusinya itu gurunya harus lebih kreatif dan lebih mengikuti perkembangan zaman, dimana kita bisa melihat visual mana yang lagi booming-boomingnya. Terus habis itu yang ketiga itu memerlukan waktu dan juga untuk membuat visualnya itu kan pasti membutuhkan waktu ya. Jadi itu juga jadi satu PR yang harus dilatih, gimana kita belajar terus gimana kita bisa membuat visual tanpa memerlukan waktu yang panjang. Jadi itu sih solusinya. Terus untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih aja. Baik, terima kasih Bila atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Hanan yang akan dijawab oleh Kak Hafiz. Silakan. Oke, baik, terima kasih moderator semua. Ini jawab pertanyaan dari Hanan. Yang kurang lebih pertanyaannya itu, apakah media pembelajaran visual merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran? Lalu apakah media pembelajaran visual ini dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang diajar? Jadi sebelum kalian memilih metode atau media yang kalian mau pakai, kalian harus identifikasi dulu biasanya karakteristik setiap siswa kan beda-beda ya. Karena sepengalaman aku KKN kemarin, ada beberapa siswa yang mungkin lebih cocok menggunakan media pembelajaran berbasis visual dibanding berbasis audio atau yang lain sebagainya. Jadi sebelum kalian menentukan media yang mau kalian pakai, identifikasi dulu nih siswanya kira-kira secara karakteristik lebih suka menggunakan media yang mana. Karena pada dasarnya setiap media pembelajaran itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa menjadi tolak ukur bahwa media A ini lebih bagus dibanding media B atau media B ini lebih unggul dibanding media A. Jadi setiap media pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Terus juga sebenarnya ada beberapa poin atau langkah-langkah yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat kira-kira media yang kita pakai ini udah tepat atau belum, atau mungkin sesuai apa enggak. Yang pertama itu bisa dibilang untuk melihat suksesan belajar itu sudah ada beberapa poin. Yang pertama mungkin dari segi kenyamanan, entah itu kebersihan kelas atau mungkin kondisi ruangan kelasnya gimana, karena pasti nanti hal-hal seperti itu menentukan keberhasilan atau tidaknya proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada belajar dengan menggunakan metode yang tidak monoton. Artinya setiap pertemuan itu jangan hanya terus-terusan menggunakan metode ceramah atau mungkin presentasi segala macam, tapi mungkin sekali-kali bisa menggunakan metode yang bersifat entah itu diskusi kelompok atau mungkin banyaklah metode-metode yang bisa dipakai biar peserta didiknya itu tidak monoton. Mungkin kalau dari aku sebenarnya untuk pemilihan media ini harus dilihat juga karakteristik setiap siswanya, karena pasti setiap media pembelajaran itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kalau dari aku seperti itu, aku kembalikan salam berasal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Anggel yang akan dijawab oleh Miss Rina Najwa. Terima kasih moderator.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Kurang lebih pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran media visual. Yang pertama, seorang guru harus terus belajar, meningkatkan pengetahuan mengenai teknik pengajaran media berbasis visual. Yang kedua, guru harus mengenali terlebih dahulu minat dan kebutuhan siswanya. Dengan begitu, guru dapat menciptakan pembelajaran visual yang menarik bagi siswanya. Yang ketiga, guru harus terus mencari referensi pembelajaran media visual beserta contoh-contohnya yang berfungsi untuk mendukung materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru memberikan tugas proyek kepada siswa yang memungkinkan mereka berkreasi. Hal ini dapat merangsang kreativitas pada siswa. Kelima, guru membebaskan siswa untuk mengembangkan karya visual mereka sendiri sebagai bagian dari pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan umpan balik dan membina siswa mengenai pekerjaan visual yang mereka telah buat. Yang ketujuh, guru mengevaluasi bagaimana penggunaan media visual dapat mempengaruhi pemahaman siswa. Apakah metode yang sudah diajarkan berjalan dengan baik atau belum? Dengan begitu, seorang guru dapat meningkatkan kreativitas dalam penggunaan media visual, membantu siswa terlibat lebih baik dalam pembelajaran dan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Selanjutnya adalah bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, berpendapat, menyanggah atau apapun itu, disilakan. Untuk kayak gimana sih untuk menjadi guru? Salah satunya ada akun Ruang Temu Guru yang dimana akun itu mengadakan diklat nasional gitu. Yang ini tuh melatih guru untuk ikut diklat. Salah satunya mereka sudah melaksanakan diklat nasional. Contohnya ini pemanfaatan teknologi media inovasi pembelajaran pada tahun ajaran baru 2023-2024 pada Juli itu manfaat banget untuk kayak seminar ataupun diklat dan sebagainya gitu. Jadi guru harus lebih rajin-rajin gitu untuk scroll, untuk mencari informasi karena banyak banget akun-akun yang menyediakan atau memberikan informasi gitu, menjadi wadah untuk guru dan bisa juga untuk guru seperti kita gitu. Asli. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Ada lagi yang mau berpendapat? Udah. Baik, silakan Ica. Terima kasih moderator, izin masuk. Saya izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadia, di mana pertanyaannya bagaimana pengaruh penggunaan media visual dalam pembelajaran terhadap pemahaman visual. Kalau menurut saya, media visual apa dulu yang digunakan dalam pembelajaran, apakah itu cocok atau enggak? Kalau cocok berarti maka pemahaman siswa akan lebih meningkat. Penggunaan media ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penggunaan media pembelajaran, sebab siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan demonstrasi dan kegiatan lain, sehingga siswa tidak merasa bosan. Oleh karena itu, pengaruh media visual dalam pembelajaran ini menjadi sangat penting karena media ini dapat dijadikan sebagai perantara atau alat yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga membuat siswa paham terhadap materi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Materi, penyampaian pertanyaan dan penyampaian jawaban serta penyampaian pendapat telah selesai. Selanjutnya adalah sesi simpulan dan terakhir penutupan. Simpulannya dari apa yang telah kita pelajari hari ini, jadi media pembelajaran berbasis visual merupakan media yang digunakan guru saat proses belajar mengajar dengan ciri memiliki beberapa unsur berupa garis, bentuk, warna, tekstur dalam penyajiannya. Inilah yang disebut dari visual. Nah, selanjutnya media ini berguna untuk memudahkan siswa memahami dan memperkuat materi yang disampaikan oleh guru dengan disajikan dalam bentuk yang menarik. Contohnya adalah tadi melalui gambar-gambar, ilustrasi, poster, dan lain-lain yang dapat memancing pemahaman siswa. Selanjutnya, cara utama dalam memilih media visual yang tepat adalah
guru yang kurang memiliki kreativitas dan menggunakan media ini, maka akan terhambat begitu. Lalu contoh media visual dalam pembelajaran adalah peta, poster digital dan non digital, peta konsep, majalah, dan koran. Jadi media pembelajaran berbasis visual sangatlah menarik untuk digunakan, tetapi guru harus cermat dan kreatif dalam penggunaannya. Selain itu dapat digarisbawahi bahwa semua media memiliki kelebihan dan kekurangannya, termasuk media berbasis visual ini. Maka sebagai calon guru kita harus cermat dalam memilih media apa yang harus kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelak. Demikian